terima kasih kepada Pak Ari Wijanarko dan Ibu Tuti Alawiyah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta Seroja 49, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi bahwa di pagi hari ini kita dapat berkumpul di pembelajaran BDR ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan manfaatnya. Langkah yang pertama, saya sebelum memaparkan sesi mekanisme pengusulan atau penaikan pangkat bagi jabatan fungsional guru, saya akan mencoba membagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan atau tujuan dan pengertian kenaikan pangkat. Yang kedua, dokumen apa saja yang harus kita sampaikan kepada sekretariat tim penilai. Yang ketiga, perhitungan angka kredit. Dan yang keempat, aplikasi kepada OPAK, ya, yaitu yang mungkin berlaku di Provinsi Jawa Barat. Maka kita dahulu saja untuk yang pertama adalah tujuan dan pengertian. Izin Kaskrim, saya skrim moderator. Mohon globe iconnya dipindahkan kepada Pak Kun Kun. Sudah, Pak? Mekanisme penyusunan ya, dan kenaikan pangkat bagi guru PNS di Provinsi Jawa Barat, khususnya bagi Bapak dan Ibu guru SLB, SMA, dan SMK. Tujuan dalam pertemuan ini ada 2 yang diharapkan oleh saya sendiri, yaitu 1, meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam penyusunan daftar usul penetapan angka kredit dan bukti fisiknya. Yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta mengenai prosedur kenaikan jabatan atau pangkat atau golongan ruang gitu ya. Jadi tujuan yang pertama untuk meningkatkan pemahaman itu peserta itu paham dan tak bisa tampil dalam menyusun berkas-berkas daftar usulan penetapan angka kredit atau kenaikan pangkatnya. Dan yang kedua itu bisa paham mengenai prosedur kenaikan pangkat itu arahnya dari mana terlebih dahulu. Nah, pengertiannya, kenaikan pangkat guru adalah kenaikan pangkat pilihan berdasarkan angka kredit yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ya, menetapkan angka kredit. Maka penetapan angka kredit itu kalau di Jawa Barat biasanya penetapan angka kredit itu khusus untuk golongan 4 yang menandatanganinya adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan untuk golongan 3 itu diberikan kepada kewenangannya adalah Kabid GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
angka kredit itu yang ditetapkan digunakan sebagai dasar pertimbangan penetapan kenaikan jabatan dan atau kenaikan pangkat guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kadang-kadang kita sebagai guru yang penting tahunya itu adalah naik pangkat saja. Tidak tahu bahwa sekarang itu dengan Permenpan 16 tahun 2009 itu ada kenaikan jabatan. Ya. Kenaikan pangkat bagi guru dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi biasanya khusus untuk golongan 3B ke 3C karena jabatannya lain, 3A, 3B jabatannya guru pertama, mau naik pangkat ke golongan 3C yaitu sudah menjadi guru jabatan guru muda, maka di sini harus jabatan terlebih dahulu naik baru pangkatnya bisa dinaikkan. Guru yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan, maka atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut secara kumulatif dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat berikutnya. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir jika angka kreditnya lebih itu tidak akan dihilang. Jadi otomatis dikumulatif diperhitungkan untuk kenaikan jabatan yang lebih tinggi lagi nantinya itu ya. Kecuali mungkin untuk penghitungan angka kredit dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan. Untuk PKB-nya itu tidak dikumulatif, tapi kalau jumlah angka kreditnya kumulatif, tapi untuk PKB setelah dihitung jadi dari nol lagi dimulainya itu ya. Next. Nah, pasal 15 Juklak jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Penetapan kenaikan jabatan dapat dipertimbangkan apabila paling singkat 1 tahun dalam jabatan terakhir bisa memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan dan setiap unsur DP3 atau P2KP paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Jadi P2KP atau SKP itu ya sekarang itu minimal kalau Bapak dan Ibu guru bernilai baik maka Ibu dan Bapak itu bisa untuk mengajukan naik pangkat. Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir. Jadi Bapak dan Ibu jangan menunggu-nunggu pangkat itu harus 4 tahun. Jadi kita perhitungkan angka kreditnya. Jadi minimal 2 tahun juga Ibu dan Bapak sudah bisa mengajukan lagi untuk naik pangkat seterusnya. Ya. Atau naik pangkat yang lebih tinggi. Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan. Tapi 2 tahun pun itu harus memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan berapa angka kredit untuk naik selanjutnya. Setiap unsur DP3 paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Jadi ini bisa naik pangkat itu kalau SKP-nya itu bernilai baik. Ya. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan atau pangkat guru adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 Peraturan Menpan RB 16 2009 dengan ketentuan sekurang-kurangnya 90% angka kredit berasal dari unsur utama dan sebanyak-banyaknya dan tidak boleh lebih dari 10% angka kredit berasal dari unsur penunjang. Jadi perhitungan angka kredit itu terbagi menjadi 2, ada yang unsur utama, ada unsur penunjang. Ya. Untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi, guru pertama pangkat penata muda golongan ruang 3A sampai dengan guru utama pangkat pembina utama golongan ruang 4E wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB yang meliputi unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovasi. Sebetulnya
di dalam Menpan RB 16 2009 itu adalah penyesuaian atau memperbaiki Menpan 84 tahun 93 ya. Jadi kalau Menpan 8493 itu baru ke golongan 4 saja mengadakan pengembangan profesi, sedangkan sekarang aturan sekarang Menpan 16 2009 itu pengembangan profesinya dirubah menjadi pengembangan keprofesian berkelanjutan dari mulai golongan 3A sampai golongan 4E. Pasal 21, untuk kelancaran penilaian penetapan angka kredit, guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan. Jadi kegiatan-kegiatan apa saja yang kita lakukan dalam setiap tahun berjalan. Ya. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap guru dilakukan paling kurang 1 kali dalam setahun penilaian angka kredit itu. Ya. Penilaian penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat guru yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 kali dalam 1 tahun, yaitu 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Jadi dalam 1 tahun itu kenaikan pangkat ada 2 kali, yaitu periode April dan periode Oktober. Jadi sebelum itu 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat, maka berlakunya PAK. Jadi PAK itu nanti titimangsannya tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Jadi 3 bulan sebelum kenaikan pangkat. Nah, pasal 81 ayat 1 PP 11 2017 tentang manajemen PNS. Pengangkatan dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan harus memenuhi persyaratan mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional guru. Dan pasal 2-nya Permendikbud 57 bahwa uji kompetensi merupakan salah satu syarat kelulusan uji kenaikan jabatan. Nah, jadi Ibu dan Bapak perlu kita ketahui, jika mau kenaikan jabatan, maka yang seharusnya harus ada lulus uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional guru. Tapi hanya diberlakukan baru golongan guru madya ke guru utama, yaitu golongan 4C ke 4D. Sedangkan yang di provinsi belum ada kompetensi kenaikan jabatan fungsional guru dari guru muda ke guru madya, dari 3D ke 4A, dan guru pertama ke guru muda dari 3B ke 3C. Ya. Jadi belum bisa dilaksanakan, jadi yang bisa dilaksanakan baru yang di tingkat pusat. Nah, pangkat dan jabatan fungsional guru ini ada 9, jadi 3A pangkatnya penata muda, 3B penata muda tingkat 1, ini jabatannya guru pertama. 3C pangkatnya penata, 3D pangkatnya penata tingkat 1, disebutnya jabatannya guru muda. 4A pangkatnya pembina, pembina tingkat 1, pembina utama muda golongan 4C, disebut jabatannya guru madya. Dan 4D pembina utama madya. 4E pembina utama, itu jabatannya adalah guru utama. Nah, itu adalah jabatan dan pangkat. Jadi kalau merujuk ke Permendikbud 8493 bahwa pangkat dan jabatan itu seluruhnya ada 13. Sekarang dengan Menpan 16 2009 diciutkan menjadi 4 jabatan, dan bahwa pengangkatan guru itu harus dimulai dari sarjana atau S1 ya. Nah, proses pengusulan daftar usul penetapan angka kredit jabatan fungsional guru pertama dari 3A sampai dengan guru madya golongan 4A khususnya di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut. Kepala TKLB, SDLB, SLTPLB, SMK. Maka Ibu dan Bapak dari sekolahnya harus mengusulkan berupa dupak berikut bukti fisiknya dan dokumen kepegawaian. Jadi Ibu dan Bapak cukup hanya 1 set saja, ya. Tidak usah lebih dari 1 set, ya.
Terus ditujukan kepada Gadis Pendidikan Provinsi UP Kepala BKD Provinsi Jawa Barat, masuk ke Sekretariat Tim Penilai Provinsi Jawa Barat, yaitu ke bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jika sudah memenuhi persyaratan, kalau iya, maka pejabat penetapan angka kredit akan menandatangani PAK-nya. Kalau tidak, maka PAK hasil penilaian setiap tahunnya itu dilaporkan atau diberikan lagi kepada unit pengusul. Kalau pejabat penetapan angka kredit sudah mengatakan ya dan dicetak PAK, maka tadi melihat golongannya dulu. Kalau golongan 3B, 3D, karena pangkatnya itu harus ada SK Japung, fungsional guru, akan naik dari jabatan guru pertama ke guru muda, dan dari guru muda ke guru madya, maka SK Japung terlebih dahulu harus muncul atau harus selesai, baru diusulkan bisa naik pangkat. Nah, nanti prosedurnya sebagai berikut. Karena di Provinsi Jawa Barat, di Dinas Provinsi Jawa Barat itu menggunakan aplikasi OPAK, maka langkah yang pertama itu Ibu dan Bapak pengajuannya harus melalui Dupak atau aplikasi OPAK. Setelah itu verifikasi kelengkapan, jika kurang lengkap maka pengajuan tidak diterima, jadi berulang lagi ke awal. Jika verifikasinya sudah lengkap datanya, maka verifikasi berkas itu Dupak disetujui oleh kepala sekolah. Jadi lampiran 1 aplikasi di OPAK itu harus ditandatangani oleh kepala sekolah bahwa tersebut sudah benar-benar diverifikasi datanya. Terus verifikasi berkas Dupak oleh KCD, verifikasi dan validasi bukti fisik PBM, PKB dan unsur penunjang. Nanti penilaian Dupak. Kalau setelah penilaian Dupak oleh tim penilai dan tidak memenuhi persyaratan, maka berkas dikembalikan lagi dan kita dimulai ke periode berikutnya. Maka kalau sudah diterima, maka muncul tadi penetapan angka kredit dan nanti akan muncul PAK dan selesai. Nah, itu mungkin tahapan yang pertama tadi, pengertian tentang kenaikan pangkat yang harus diketahui oleh Bapak Ibu guru, terutama bagi PNS yang fungsional ya. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu kelengkapan usul penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru pertama dari 3A sampai dengan guru madya 4A di Provinsi Jawa Barat. Berkas usulan terdiri dari Dupak dan bukti fisiknya, terus yang kedua adalah dokumen kepegawaian. Maka tadi Pak Kono katakan bahwa kelompok yang kedua adalah masalah dokumen. Nah, dokumen terbagi menjadi 2 bagian, yaitu dokumen Dupak dan bukti fisiknya disusun dengan urutan sebagai berikut. Dan yang keduanya nanti dokumennya dokumen kepegawaian. Yang pertama Dupak, dokumen Dupak. Daftar usulan penetapan angka kredit format sesuai dengan Permenpan RB ya 16 tahun 2009, nomor 4 Mendiknas dan Kepala BKN nomor 35 PB 2010 dan nomor 14 tahun 2010. Nah, dokumen A ini nanti Ibu dan Bapak mengisikan ke aplikasi OPAK. Jika sudah memenuhi persyaratan, maka Dupak lampiran 1 ini harus di print out sebagai bukti fisik bahwa kita sudah mengisi ke dalam OPAK, ya, aplikasi OPAK. Terus yang kedua, surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan bagi guru BP dan BK dan tugas tertentu. Formatnya sesuai dengan lampiran 2 peraturan bersama Mendiknas dan Kepala BKN nomor 14 tahun 2010.
Yang ketiganya surat pernyataan kepala sekolah tentang kegiatan melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan yang keempatnya surat pernyataan melaksanaan unsur penunjang atau tugas guru. Ya. Nah, maka surat pernyataan melaksanaan tugas ini dijadikan satu melakukan kegiatan unsur utama dan unsur penunjang. Jadi ini Ibu dan Bapak pada prinsipnya wajib dibikinkan oleh Ibu dan Bapak secara manual, formatnya sudah ada, jadi tidak dimasukkan ke dalam aplikasi OPAK. Ya. Nah, dokumen kepegawaian yang kedua. Dokumen kepegawaian disusun seperti berikut ini. Yang pertama, harus ada surat pengantar dari pejabat yang berwenang pengusul DUPAK. Yang B-nya, fotokopi konversi NIP jika ada, karena kalau PNS yang baru NIP-nya sudah 16 digit, kecuali kalau PNS yang lama. Yang C, fotokopi surat laporan hasil penilaian PAK bagi yang telah diterbitkan. D, fotokopi PAK terakhir. E, fotokopi SK jabatan terakhir. Jadi PAK terakhir, PAK juga nanti kalau yang sudah pernah naik pangkat ya otomatis PAK yang terakhir. Tetapi kalau PAK tahun 2013 ke sana yang belum pernah naik pangkat, maka harus ada yang disebut dengan PAK in passing penyesuaian aturan ya, dari Menpan 8493 ke Menpan 16 tahun 2009. Fotokopi SK jabatan terakhir. Jabatan juga nanti ada juga yang disebut dengan in passing jabatan. Dari guru pembina menjadi jabatannya jabatan guru madya. Kalau dari misalkan penata muda, guru penata muda jadi jabatannya jadi jabatan guru pertama untuk golongan 3. Fotokopi SK kenaikan pangkat terakhir. Fotokopi penyesuaian PAK jika sudah disesuaikan. Bagi yang belum disesuaikan agar melampirkan surat pernyataan belum memiliki penyesuaian PAK. Nah, karena dalam aplikasi OPAK itu sifatnya wajib, itu tidak ada melampirkan surat pernyataan belum memiliki. Jadi harus ada, kita bisa ke sekretariat penetapan angka kredit yaitu di bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Fotokopi SK penyesuaian jabatan fungsional guru. Jika sudah disesuaikan, bagi yang belum disesuaikan agar melampirkan surat pernyataan belum memiliki SK penyesuaian jabatan fungsional guru. I, fotokopi ijazah S1, S2 atau S3 berikut surat izin belajar atau SK tugas belajar yang sudah dan atau akan diperhitungkan angka kreditnya. Bagi yang tugas belajar agar melampirkan SK pembebasan sementara dari jabatan fungsional guru dan SK pengangkatan kembali setelah selesai tugas belajar. Fotokopi sertifikat pendidik dan penilaian prestasi kerja atau SKP 2 tahun terakhir. Nah itu masalah dokumen yang tadi ada Pak Gunun katakan ada 2, yaitu dokumen kepegawaian dan dokumen penetapan angka kredit. Ya. Maka ini biasanya dalam surat edaran dari bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ini harus dimasukkan ke map yang berwarna hijau. Ya. Next. Nah, ini tugas dan kepala sekolah apa saja yang dari sekolah yang harus dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu guru agar kenaikan pangkatnya bisa lancar. Yang pertama, menetapkan SK pembagian tugas guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar setiap awal tahun pelajaran. Itu mungkin sudah rutinitas, yaitu tugas dan fungsi kepala sekolah. Membuat surat pernyataan melaksanakan proses pembelajaran atau proses bimbingan karir ya, atau bimbingan penyuluhan BP. Membuat surat pernyataan pelaksanaan penunjang PBM atau bimbingan yang menjadi kewenangannya. Membuat dan menetapkan DUPAK bagi guru di lingkungannya yang akan naik jabatan atau pangkat.
dan mengusulkan dupak beserta bukti prestasi guru yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Jadi Bapak dan Ibu, poin-poin membuat surat pernyataan tadi masuknya di dokumen yang pertama, yaitu dokumen untuk kenaikan pangkat, membuat surat pernyataan melaksanakan pembelajaran, surat pernyataan melaksanakan PKB dan seterusnya sampai dengan unsur penunjang. Next. Nah, sekarang apa tugas cabang dinas 1 sampai dengan 13? Berarti cabang dan dinas mempunyai tugas memverifikasi dan validasi dupak, menerima dan mengadministrasikan dupak, memeriksa kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti fisik dupak, menyerahkan dupak guru ke sekretariat tim penilai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, ini tugas dan fungsi cabang dinas. Nah, sekarang tugas dan fungsi sekretariat tim penilai. Berarti menerima, ini sekretariat tim penilai adanya di bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menerima, mengadministrasikan dan memeriksa kelengkapan dupak dan bukti fisiknya. Mendistribusikan dupak kepada tim penilai, jadi sudah kumpul, nanti dibagi ke masing-masing tim penilai pada jadwal yang sudah ditentukan. Mendokumentasikan dan mengadministrasikan hasil penilaian tim penilai, menyiapkan persidangan penilaian angka kredit, dan menyampaikan PAK kepada Subag Kepegawaian dan Umum. Nah, tugas tim penilai menerima dupak dari sekretariat tim penilai, memverifikasi dan memvalidasi bukti fisik dupak, melaksanakan penilaian dupak, pendidikan, pembelajaran dan bimbingan, PKB, penunjang, itu semuanya ada bukti fisiknya, melaporkan hasil penilaian kepada sekretariat tim penilai. Itu tugas tim penilai. Nah, Ibu dan Bapak, poin 1 dan 2 yaitu pengertian, tujuan dan pengertian kenaikan pangkat dan dokumen kita sudah selesai. Maka kita lanjut ke sesi yang berikutnya yaitu ke perhitungan angka kredit. Penghitungan angka kredit terdiri dari 4 bagian, yaitu pendidikan, pembelajaran, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan unsur penunjang. Jadi 4 bagian ini semuanya yang 3, pendidikan, pembelajaran, dan PKB ini adanya di unsur utama. Dan unsur penunjang itu yang tadi yang 10%, kecuali jika pendidikannya yang tidak linier bisa masuk ke unsur penunjang. Nah, pendidikan. Jika Bapak dan Ibu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka yang harus dilegalitasnya itu adalah menilai keabsahan atau legalitas ijazah yang diperoleh, menilai kesesuaian pendidikan dengan bidang tugas atau sertifikasi pendidikan, menilai kelengkapan administrasi surat izin atau surat tugas belajar. Jadi kepada Ibu dan Bapak semuanya, terutama teman-temanku tenaga pendidikan, jika kita ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mungkin ini gambaran dari sekarang, itu harus benar-benar ada surat izin belajar atau surat tegas belajar jika mendapatkan suatu beasiswa. Karena kalau tidak ada surat izin belajar atau surat tugas belajar, maka kelulusan ini tidak bisa dinaikkan sebagai pendidikan dalam angka kredit. Jadi angka kreditnya mungkin 0. Ya. Nah, atau Ibu dan Bapak sebelum
lanjut ke apa namanya ke masalah ini. Kalau misalkan Ibu dan Bapak ada yang bertanya, terlebih dahulu dipersilahkan. Ya, baik. Kita masih 15 menit lagi Pak menuju Q&A, tapi mungkin kalau yang ada bertanya di sesi ini dipersilakan itu Pak ya. Ya, silakan. Untuk yang mau bertanya mungkin bisa raise hand. Bentar, Pak, ini sudah ada di kolom chat. Atau bisa dilanjut dulu Pak, 15 menit lagi ya? Iya, mangga Pak, dilanjut dulu. Ya. Nah, sekarang menilai kesesuaian pendidikan dengan bidang tugas atau sertifikat pendidik. Guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik ijazah S1 yang dimiliki atau dapat diakui diterima pada unsur utama, meskipun ijazahnya tidak linear. Maka contohnya sebagai guru SD, yaitu guru kelas. Dia memiliki ijazah S1 matematika, tetapi sertifikat pendidiknya guru kelas, maka S1-nya dapat diakui sebagai unsur utama. Jadi kalau di SD, mungkin karena ada guru kelas dan ada juga guru misalkan mata pelajaran, tetapi untuk guru kelas, S1 dari mana saja, itu yang penting sertifikat pendidiknya adalah guru kelas, maka itu bisa diakui sebagai S1-nya. Jarak kampus lebih dari 60 km, tetapi ada surat izin belajar dari tempat tugas instansi terkait, gubernur, bupati, wali kota, maka ijazah S1-nya diakui atau diterima. Tidak berlaku untuk S2 dan S3. Universitas terbuka, UT, ditetapkan atau tetap diperlukan izin belajar minimal dari kepala sekolah atau tempat bertugas. Ya. Itu untuk apa namanya yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Next lagi. Nah, kriteria penilaian ijazah berarti Ibu dan Bapak jika melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi itu harus benar-benar diperhitungkan. Yang pertama, perguruan tingginya harus terakreditasi BAN PT. Yang kedua, ijazah terdaftar dalam portal Dikti. Yang ketiga, bukan pendidikan kelas jauh, kecuali program kerjasama Pemda dengan perguruan tinggi tertentu dalam rangka penuntasan guru minimal berkualifikasi S1 dan D4. Pendidikan jarak jauh yang diakui hanya universitas terbuka, SK atau surat izin belajar, SK tugas belajar, dan SK pembebasan sementara. SK pengaktifan atau pengangkatan kembali, kualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugas, terakreditasi BAN PT, ini harus bernilai akreditasi baik. Ya. Next. Terus, next. Ini pembelajaran atau PBM, bimbingan atau khusus untuk guru BK, guru TIK, dan tugas tambahan. Maka ini adalah tugas yang dikasih tugas dan tugas tambahan. Guru mata pelajaran atau kelas atau guru BK atau guru TIK, maka angka kredit guru dalam pembelajaran bimbingan atau TIK, maka diperlukan hasil penilaian kinerja guru setiap tahun. Dan guru mendapat tugas tambahan yang mengurangi jam. Jadi tugas tambahan itu ada yang mengurangi jam pembelajaran, kurang dari 24 jam. Dan ada juga guru yang lebih dari 24 jam. Berarti angka kredit guru dalam pembelajaran atau bimbingan TIK ini sudah diatur dalam penilaian kinerja guru, atau juga ada juga penilaian kinerja guru sebagai tugas tambahan. Jika mendapatkan guru tugas tambahan tidak mengurangi jam pembelajaran, misalkan dia sebagai wali kelas dan seterusnya, maka ini dinilainya dari 2% atau 5% dari angka kredit pembelajaran atau bimbingan.
maka angka kreditnya itu bisa berbeda-beda, yaitu dengan sistem paket. Misalkan golongan 3A 10,5, golongan 3B 9,5, golongan 3C 20,25, golongan 3D misalkan 19,5, dan golongan 4 adalah 29,75. Ya. Menjadi kepala sekolah per tahun. Nah, di sini Bu. Sebetulnya kode 303 untuk menjadi kepala sekolah bahwa di dalam penilaian kinerja guru masih tetap berlaku biarpun kepala sekolah itu pada aturan yang sekarang sudah tidak mengajar lagi atau jam wajib 6%, tetapi khusus untuk mengusulkan kenaikan pangkat, maka kepala sekolah wajib untuk menentukan penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja kepala sekolah. Menjadi wakil kepala sekolah per tahun, maka di sini ada dua nantinya itu, yaitu penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja wakil kepala sekolah, masing-masing nilainya dikalikan 50%. Program ketua keahlian, program studi atau sejenisnya juga sama, sampai dengan nomor 308. Ya. Nah, 308 untuk menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan, menyelenggarakan pendidikan inklusi, pendidikan terpadu yang sejenis, maka ini paketnya dikalikan 5%. Jadi jika nilai PKG-nya golongannya golongan 4A, kalikan 5%, nilainya berapa? Ya, sampai dengan 315 itu. Bahwa dalam 1 tahun guru tersebut dibatasi hanya dua tugas tambahan saja. Nah, ini urutan bukti fisik laporan PK guru untuk lampiran Dupak. Ini semuanya sudah ada di dalam penilaian kinerja guru, ya. Atau penilaian kinerja PKKS atau penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, konversi nilai penilaian kinerja guru untuk PKG guru pembelajar atau guru kelas ini ada 14 kompetensi, dan untuk nilai BK atau bimbingan konseling ada 17, nilainya sama-sama kriterianya dari 0 sampai 2, maka mempunyai nilai 4 semuanya. Kalau misalkan presentasinya berapa, 4, jadi jumlahnya 14 kompetensi kali 4, jadi jumlah total maksimum 56. Kalau untuk PKBK atau bimbingan penyuluhan 17 kali 4, nilainya jadi 68 maksimal. Jadi kalau bernilai berdasarkan Permen Naikpan RB 16 2009 dikonversi, maka 60 atau 51 sampai 56 itu sama dengan 91 sampai dengan 100, maka nilainya amat baik. Kalau amat baik berarti jadi 125%, baik 100%. Jadi setiap nilai PK guru minimal baik baru bisa mengusulkan untuk naik pangkat atau naik jabatan. Ya. Kalau cukup atau sedang itu tidak bisa untuk mengusulkan kenaikan pangkat atau jabatan. Nah, jenjang jabatan fungsional guru berdasarkan Permenpan 16 2009 pasal 17. Untuk guru pertama, penata muda, pangkatnya penata muda 3A. Itu yang dibutuhkan angka kreditnya itu 100. 150 3B, 3C 200 sampai dengan pembina utama 4E 1050. Maka di sini jika Bapak dan Ibu golongannya 3A, ingin naik pangkat ke 3B berarti yang dibutuhkan angka kreditnya 50. Dari 50 itu ada kewajibannya, yaitu kewajibannya adalah angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu beliau harus mengumpulkan diklat pengembangan dirinya sebanyak 3 yang bernilai 30 jam sampai 80 jam. Nah, angka kredit kumulatif yang diminta 50,
maka itu harus dikurangi dulu angka kredit unsur penunjang yaitu yang 10%. 10% dari 50 berarti 5. Berarti 5 ditambah 3, 8. 50 kurangi 8 jadi angka kredit. Proses pembelajarannya itu adalah 42. 42 kalau kita bagi 4 itu jatuhnya 10,5. 10,5 itu sama dengan jatuh 100% tadi, berarti nilainya sangat baik atau maaf nilainya baik untuk penilaian kinerja gurunya. Jadi ini adalah standar bernilai baik untuk Bapak dan Ibu guru. Ya, dan angka kredit penunjangnya tidak boleh lebih dari 10%. Dari 50 ya tidak boleh lebih dari 5. Dari 100 tidak boleh lebih dari 10 dan seterusnya. Ya. Sampai dengan golongan 4D ke 4E. Nah maka kebutuhan angka kredit kumulatif, PKB angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan, AKP adalah angka kredit unsur penunjang untuk kenaikan pangkat dan jabatan guru. Nah mungkin nanti bisa berkembangnya jika Ibu dan Bapak ada yang mencoba menanyakan hal tersebut. Ya, ya mungkin sampai sini dulu Bapak dan Ibu dipersilakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Kalau ada yang belum mengerti. Baik Pak, mungkin sedari tadi dari YouTube dan juga chat sudah banyak pertanyaan. Ya untuk yang bertanyanya mirip-mirip mungkin saya akan rangkum biar tidak terlalu panjang juga seperti itu. Nah untuk pertanyaan pertama seperti ini Pak, ada yang bertanya untuk mengajukan ke 3D, mengajukan 3D ke 4A, apakah harus ada jafungnya terlebih dahulu? Udah itu aja Pak. Ya, pertanyaan pertama ya. Ya, begitu Pak. Dari 3D, 3D itu sebagai guru muda, jabatannya guru muda. Nah, mau mengusulkan naik pangkat ke 4A sebagai guru madya. Maka langkah yang pertamanya, apakah beliau di 3D, adakah japung 3D sebagai guru muda? Itu wajib ada, harus diusulkan. Ya. Jadi langkah yang pertama japung 3D-nya itu harus ada. Kalau misalkan belum pernah naik pangkat, berarti ada yang disebut dengan in-passing japung yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten atau Dinas Provinsi. Nah sekarang mau naik pangkat ke 4A. Kalau naik pangkat ke 4A, otomatis dia harus lolos terlebih dahulu penilaian atau verifikasi apa yang diajukan oleh beliau. Misalkan beliau mengusulkan tadi kan dari 3D itu misalkan angkanya itu 300-an. Nah 300 berapa? Untuk bisa mencapai angka 400 dan dinyatakan beliau itu sudah lolos, maka beliau itu langkah yang pertama diajukan dulu oleh Subag Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan SK Japung Guru Madya. Jadi jadi artinya harus mengusulkan dulu SK Japung Guru Madya. Setelah SK Guru Madyanya keluar, baru nanti diusulkan menjadi SK kenaikan pangkat. Mungkin itu Pak. Ya. Jadi langkah yang pertama tidak usah harus ada Japung Guru Madya dulu. Yang harus ada itu adalah Japung Guru Mudanya sebagai dari 3D. Itu. Ya, itu Pak berarti, yang saya jawab. Jafungnya itu dari 3D-nya dulu Pak ya, tidak mesti yang tahap berikutnya gitu Pak ya. Oh iya, Jadi nanti yang mengusulkan japungnya itu adalah Subag Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi sebelum naik pangkat pembina, maka japungnya terlebih dahulu harus ada Japung Guru Mudyanya. Nah setelah Japung Guru Madyanya ada, baru diusulkan untuk naik pangkat menjadi pangkat pembina itu ya. Ya, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, surat izin berkuliah Pak ya, ini berkaitan dengan kuliah. Surat izin berkuliah itu diurus pada saat mendaftar atau sebelumnya Pak? Ya. Nah ini tergantung Pak, apalagi waktu online SKP, waktu SKP online di BKD.
Nah, itu kadang-kadang bisa dibatasi, kadang-kadang sudah penuh dan seterusnya. Ya. Nah, biasanya yang seharusnya izin belajar itu waktu mulai perkuliahan sudah mengusulkan untuk izin belajar. Akan berbeda lagi dengan surat tugas belajar. Kalau surat tugas belajar dengan sendirinya, jika guru tersebut mendapatkan beasiswa, otomatis pasti ada surat izin belajarnya, surat tugas belajarnya ya Pak ya. Surat belajar tersebut. Nah, kalau izin belajar itu otomatis kita yang menguruskan karena biaya mandiri gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, untuk berikutnya Pak, nih mungkin sangat banyak sekali Pak pertanyaan-pertanyaan terkait kenaikan pangkat ini. Oh iya, silakan Pak. Bapak kalau bisa ya saya usahakan lah itu ya. Iya. Berikutnya, bagaimana regulasi terbaru naik ke golongan 4C? Regulasi terbaru, golongan 4C tidak ada regulasi terbaru, jadi sama. Oh, tidak ada. Berarti sama saja Pak ya? Sama saja gitu. Sama sebelumnya. Karena aturannya masih menggunakan Menpan 16 tahun 2009, jadi belum ada gitu. Belum ada regulasi terbaru tentang pangkat ke 4C masih tetap sama. Nah, kalau ke 4C aja Bapak kalau melihat di sini 4B ke 4C kan butuhnya 150 ya. Angka kredit pengembangan dirinya yang wajibnya hanya 4, publikasi ilmiahnya 12. Berarti kecuali kalau 4C ke 4D dari guru guru utama muda atau guru madya ke guru utama gitu. Itu baru ada perbedaan gitu. Kalau 4B ke 4C sama dengan 4A ke 4B, Pak, tidak ada perbedaan. Ya, siap. Ya. Nah, selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan lagi dari YouTube ini Pak. Ya. Apabila berkas dikembalikan, bagaimana memperbaikinya? Sedangkan di aplikasi OPAP sudah diisi ke KCD dan dikonfirmasi. Jadi di OPAP-nya sudah tidak bisa dibuka lagi gitu Pak? Ya, sudah diisi dan sudah diisi ke KCD dan dikonfirmasi, berarti sudah terkonfirmasi begitu Pak? Ya kalau misalkan nanti kan kalau sudah tidak memenuhi persyaratan, maka si berkas itu akan nyampe ke yang bersangkutan lagi Pak. Itu dari KCD melalui yang bersangkutan, melalui KCD pasti akan nyampe ke YBS, ke yang bersangkutan. Maka seharusnya poin-poin apa saja yang disebut dengan apelan kekurangannya, apa saja itu, apakah misalkan di penilaian kinerja guru atau di publikasi ilmiah atau karya inovasi, kekurangannya apa gitu, bisa dilihat. Misalkan alasan-alasan penolakannya apa aja gitu ya. Itu sebetulnya. Dan alasan-alasan kenapa belum diterima itu yang harus diperhatikan ya untuk perbaikan ya, datanya nanti. Harus benar-benar diperhatikan. Misalkan ada saja misalkan gini, contoh pengembangan diri salah satu, saya belum ke publikasi ilmiah, sebetulnya baru ke proses pembelajaran ya, yang ini ke poin yang pertama. Nah, di dalam proses pembelajaran berarti nilai PK guru. Nah, jika nilai PK guru itu kan biasanya tadi menurut Pak Kulkum itu setiap golongan itu nilainya itu beraneka ragam Pak ya. Golongan 3A nilai baik 10,5. Golongan 3B nilai baik 9,5. 3C nilai baik berapa? Nilai 4A nilai baik misalkan 29,75. Nah, tetapi ada juga pengusul, mungkin saja di sekolahnya itu kurang memahami tentang PKG atau apa. Bisa saja bahwa golongan tersebut disamaratakan bahwa nilainya golongan 3A sampai dengan golongan 4 itu ada itu usulannya 25 semua, kan itu pasti harus diperbaiki oleh tim penilai gitu. Kalau memang kesalahannya kesalahan di dalam angka kreditnya aja gitu. Ya. Ya Pak, selanjutnya ini sangat banyak sekali nih pertanyaan. Mungkin mohon maaf kepada Bapak dan Ibu jika pertanyaannya tidak terbaca atau seperti apa gitu. Nah, atau mungkin dibacakan di pertanyaan lain seperti itu. Mohon disimak saja pemaparan dari Pak Kun ini. Nah, selanjutnya Pak, untuk sertifikat pelatihan daring apakah masuk ke dalam angka kredit? Seperti itu Pak? Masuk Pak, sama daring juga, daring sama manual sama gitu ya. Sama ya, masuk saja daring. Hanya yang penting di dalam daring itu berarti kan panitianya dari mana, kan bisa dibuka nanti apakah benar bahwa
perguruan tinggi ini melaksanakan misalkan webinar gitu ya. Webinar kan bisa dicek cross gitu ya ininya. Kalau benar ya bisa diakui, kalau tidak karena ada juga Pak yang daring gini. Daring 1 hari ya, daring 1 hari Ya. tapi dalam sertifikatnya itu bisa 32 jam atau lebih dari 30 jam. Kan tidak bisa masuk akal gitu kan. Nah, kecuali kalau misal bisa saja diklat daring bahwa yang pertamanya daring tapi diberikan tugas-tugas tertentu sampai 4 hari atau 5 hari, ya itu mungkin jadi bisa gitu ya. Pelaksanaan 30 jam. Tetapi kalau hanya 1 hari tidak ada tugas dan sebagainya, dalam sertifikat jadi 30 jam itu tidak bisa gitu ya. Tidak masuk akal bahwa 1 hari kegiatan sama dengan 30 jam, kan 1 hari hanya 24 jam. Betul. Ya, seperti itu Pak ya. Jadi pelatihan daring pun masuk ke dalam angka kredit, tapi pelatihan daringnya dilakukan secara runut Pak ya, dan sistematis seperti itu, dan lembaganya pun harus jelas seperti itu Pak ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan yang agak panjang nih dan sedikit unik. Ya. Maaf, Assalamualaikum Pak, maaf mau tanya. Tadi dilihat bahwa S2 dengan kampus lebih dari 60 km. Hanya yang diakui S1. Saya, aduh mana nih pertanyaannya? Benar Pak, dicelok nih pertanyaannya. Nah, saya di daerah ikut S2-nya di Bandung karena mau S1 dan S2 linier. Karena di Ciamis tidak ada S2 yang linier. Surat izin dan status universitas tempat kuliah sesuai syarat. Kuliah di hari kerja bagaimana supaya bisa diakui? Seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan gini Pak, kalau kuliah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yang pertama kan tadi Pak Kono sampaikan, itu perguruan tingginya minimal harus terakreditasi baik. Kecuali di suatu tempat jika perguruan tingginya ada yang belum terakreditasi atau baru terakreditasi tapi nilainya C, itu juga bisa. Tapi di tempat yang tidak ada misalkan perguruan tinggi yang sesuai dengan jurusannya gitu. Nah sekarang ini juga jadi bermasalah karena aturan masih menggunakan aturan yang lama, tidak ada revisi aturan baru. Salah satu contoh tadi dikatakan, dulu misalkan dari arah Purwakarta ke Bandung kuliah ke UPI, berarti kan Purwakarta ke UPI itu lebih dari 60 km, Pak ya. Nah, lebih dari 60 km. Tapi kalau sekarang dari Purwakarta ke Bandung itu jangkauannya bisa lebih cepat dari Cileunyi ke IKIP atau ke UPI. Karena apa? Kalau dari Cileunyi ke UPI bisa macet, kalau dari Purwakarta bisa menggunakan jalan tol. Nah, yang lebih dari 60 km dengan yang kurang dari 60 km bagaimana caranya? Nah, aturan ini belum apa namanya masih dipertimbangkan gitu. Nah, jadi bisa saja dari Purwakarta lebih 60 km tapi jarak tempuhnya lebih sedikit daripada dari arah Cileunyi ke UPI kurang dari 60 km tapi jangkauannya itu jamnya itu banyak sekali gitu. Dan apakah mengganggu proses pembelajaran atau tidak? Apalagi misalkan ini juga yang jadi bermasalah itu jika YBS atau yang bersangkutan itu mengikuti pendidikan yang lebih tingginya itu adalah di sekolah-sekolah negeri. Ini juga banyak bermasalah waktu kemarin saya itu. Karena apa? Karena tidak bisa keluar izin belajarnya. Apalagi misalkan kalau biayanya mandiri gitu Pak. Ya. Nah maka kalau misalkan diakui harus mengikuti rambu-rambu Permenpan nomor 16 2009 aja gitu. Jadi misalkan kalau misalkan tidak linier, ya tidak linier juga tetap saja kalau diakui dan punya surat izin belajarnya kan masuk ke unsur penunjang. Nilainya 10 kalau S2, kalau dengan di sini juga bahwa misalkan Pak Kun ijazahnya pendidikan matematika S1,
melanjutkan ke ITB S2 matematika. Itu kan tidak linear aja tetap itu karena bukan pendidikan. Jadi katakanlah linear, apalagi yang sudah sertifikasi gitu ya. Yang sudah sertifikasi ngacunya ke sertifikasi yang sudah ada gitu. Bapak misalkan dari geografi, tapi ikut sertifikasinya sertifikasi amat. Yang linear itu yang mana gitu. Nah, itu yang benar-benar ditentukan itu. Nah, itu Pak. Ya, baik. Berarti tetap pagunya harus acuan kepada Permentan tadi yang Bapak sebutkan itu, Pak ya? Betul. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya. Apakah untuk naik pangkat dari 3C ke 3D itu wajib membuat PTK ataukah bisa digantikan dengan persyaratan yang lain? Nah, ini sebetulnya saya belum ke publikasi ilmiah tetapi tidak jadi masalah ya Pak ya. Nah, untuk 3C ke 3D, 3C ke 3D sebetulnya tidak wajib PTK karena yang namanya publikasi ilmiah itu ada 10 jenis publikasi ilmiah yang harus kita resapi itu. Nah, di sini PTK itu diantaranya mungkin PTK itu adalah angka kredit yang terbesar nilainya yaitu 4,0 jika PTK tersebut diseminarkan. Nah, sekarang untuk 3C ke 3D tidak usah PTK lah, tidak wajib gitu. Cukup makalah saja sebanyak 3 buah makalah itu sudah bisa meloloskan untuk angka kredit gitu dan sudah bisa lolos, misalkan kalau dinyatakan lolos bisa naik pangkat ke 3D karena jabatannya juga masih tetap yaitu sebagai guru muda. Tetapi yang minimal wajib PTK itu adalah dimulainya dari penata tingkat 1 yaitu dari golongan 3D ke atas. Nah, 3D baru harus membuat laporan hasil penelitian, berarti PTK minimalnya PTK-nya 1. Tetapi 3D berbeda lagi dengan 4A. 3D dengan 4A, biarpun sama-sama membuat PTK, tetapi di 4A itu diwajibkan untuk membuat jurnalnya. Jadi salah satu PTK-nya harus dipublikasikan. Itu Pak ya. Itu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak. Berarti kalau yang tadi ditanyakan itu cukup membuat 3 makalah diajukan dan itu cukup untuk menjadi syarat kenaikan pangkatnya seperti itu Pak ya? Ya, jadi nggak usah makalah saja, boleh boleh modul, boleh ya. atau apa saja ya yang penting yang namanya publikasi ilmiah gitu ya. Ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak. Ya. Mau bertanya, apakah PNS yang sudah S2 sebelum status CPNS, apakah itu diakui angka kreditnya? Oh, mungkin seperti ini Pak, mungkin sebelum beliau masuk PNS dia sudah S2 gitu ya? Ya. Apakah angka kreditnya diakui? Gini Pak, kalau contoh jangan S2 gini ya. Ini masih banyak teman-teman kita khususnya di Provinsi Jawa Barat, ini pengalaman saya dalam penilaian ya. Mungkin ada yang disebut dengan apa ya, dulu itu pengangkatan guru dari apa namanya guru. Nah, pengangkatan guru itu beliau sudah jadi guru, sudah jadi sarjana. Nah, tetapi aturan untuk pengangkatan pegawai negeri itu dimulai katanya dari tahun 2005 atau 2010. Padahal 2010 beliau itu belum jadi sarjana, baru jadi honorer sebagai tata usaha atau apa ya. Tetapi sekarang udah jadi sarjana, jadi guru. Beliau mengikuti tes dan dinyatakan lolos menggunakan ijazahnya itu ijazah SLA. Nah, karena beliau sekarang ini sudah jadi guru, tetapi waktu mengikuti tes menggunakan ijazahnya ijazah SLA. Berarti golongannya itu golongan 2A atau golongan 2B lah paling tinggi misalkan atau D1. Nah, tersebut berarti pengangkatan sebagai administrasi, bukan sebagai guru. Ini banyak kejadian tuh Pak untuk pengangkatan dari 2014 ke sini. Karena pengangkatannya sebagai guru kontrak kemarin itu ya atau apa. Nah itu jadi artinya belum mempunyai
jabatan fungsional guru, karena jabatan fungsional guru itu harus dari golongan 3A atau jadi sarjana. Makanya kalau seperti pertanyaan barusan, kalau beliau S2 tapi mengikuti tesnya S1 atau misalkan mengikutinya ijazah SMA, sudah tidak bisa disesuaikan karena ijazah lebih pertama keluar daripada misalkan SK pengangkatan pegawai negeri itu Pak ya. Jadi kalau mau disesuaikan harus kuliah lagi gitu. Itu Pak ya. Ya, berarti tergantung bagaimana pada saat kita mengajukan PNS tersebut Pak ya, daftarnya misalkan S1, nah itu yang diakui Ya. satunya itu ya. Di Menpan 16 itu sudah diatur, di Menpan 16 itu sudah diatur bahwa pengangkatan seorang guru itu minimal harus S1 atau sarjana. Baru masuknya golongan 3A. 3A juga begitu masuk 3A belum tentu langsung punya jabatan fungsional karena ada tahapan-tahapannya, harus mengikuti tahapan induksi, ya, harus mengikuti tahapan PPG dan seterusnya. Nah, PPG-nya sudah, induksinya belum selesai. Biarpun PPG-nya sudah, tetap aja biarpun golongan 3A tidak akan mendapatkan nilai sertifikasi guru. Karena induksinya belum selesai. Induksi itu adalah untuk bisa menentukan jabatan dari guru pertama. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Sambil. Nah ini, ada lagi pertanyaan. Punya ijazah S2 sebelum diangkat menjadi PNS mungkin sama ya? Sama ya tadi ya? Sama. Jadi tidak punya surat izin, bisakah diusulkan dengan surat keterangan pernyataan dari kampus pas lulus S2 gitu Pak? Gimana? Ya, sama seperti tadi kali ya Pak? Ya jangan-jangan ya yang apa namanya sebelum pengangkatan Pak, yang sudah pengangkatan juga banyak kasus seperti itu. Waktu Pak Gubernurnya Pak Heriawan, ada yang disebut dengan surat pengampunan Pak. Artinya surat pengampunan itu dikeluarkan oleh gubernur. Nah artinya jika S2-nya tidak ada surat izin belajar, maka ijazah itu bisa disesuaikan. Nah, untuk pemerintahan Pak Gubernurnya Pak Ridwan Kamil sekarang, nah surat tersebut belum muncul. Jadi sementara tidak bisa ada surat pengampunan S2 gitu atau S3 yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi tetap aja kalau mau naik pangkat S2 S3-nya ya dibiarkan aja dulu lah sambil menunggu karena yang namanya ijazah itu tidak ada yang disebut dengan kadaluarsa. Itu Pak. Siap. Nah lalu ini ada pertanyaan lagi Pak. Ya. Dari golongan 3B golongan 4B ke 4C gimana caranya ya Pak? 4B ke 4C. 4C, nah, caranya gimana? 4B ke 4C ini caranya pada prinsipnya hampir sama dengan 4A ke 4B dengan ke Dinas Provinsi Jawa Barat. Hanya 4B ke 4C itu melalui pusat. Jadi penilaian angka kreditnya diadakan di pusat dan pemberkasannya itu harus melalui PO Box LPMP Jawa Barat. Itu Pak. Tata caranya sama, hanya tidak menggunakan aplikasi, tetapi di sana harus manual. Misalkan lampiran 1 atau dupak dibikin secara manual terlebih dahulu, lampiran-lampirannya juga sama pada prinsipnya. Terus pengembangan diri diklatnya pada prinsipnya sama, hanya dibikinnya secara manual dan menyetorkannya harus melalui PO Box LPMP. Itu aja Pak. Berarti bedanya kalau yang lainnya itu lewat aplikasi gitu Pak ya? Yang ini lebih ke langsung seperti itu pembuatan persyaratannya gitu Pak ya? Ini juga sebetulnya sistem kenaikan pangkat di Provinsi Jawa Barat itu mungkin sedikit lebih bagus gitu Pak, karena sistemnya artinya untuk pendaftaran dupak saja sebetulnya pendaftaran dupak untuk menentukan daftar usul penetapan angka kredit kenaikan pangkat
kan harusnya pengusulan DUPAK itu setiap tahun sekali, jadi bisa langsung otomatis gitu bisa dilihat. Jadi nanti kira-kira sudah memenuhi persyaratan angka kredit, kalau DUPAK-nya sudah disebut misalkan atau PAK-nya PAK tahunan, itu sudah bisa sudah diberlakukan PAK tahunan, berarti nanti 4 tahun sekali, ada 2 tahun sekali yang sudah memenuhi angka kreditnya bisa langsung tidak ada usulan lagi, seharusnya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan kedepannya seperti itu untuk di Provinsi Jawa Barat. Nah, selanjutnya Pak, kalau pas mau naik golongan 4C sedang kuliah, nanti ijazahnya bisa digunakan nggak untuk 4D? Sedang kuliah, sekarang 4C, usulan 4C. Ya. Sekarang usulan 4C. Terus misalkan sekarang lagi kuliah. Ya sedang bisa, kuliah. Ya bisa digunakan. Yang penting yang bersangkutannya itu 4C mengusulkan ke 4D, nanti ijazahnya mengusulkan 4D ke jenderal, ke 4E gitu, ke pangkat jenderal gitu. Oh iya. Bisa digunakan jadi Pak ya. Persyaratan yang tadi izin dan lain-lain itu diurus betul Pak ya. Betul. Nah, ini ada apa lagi ya? Sudah Pak, ini masih banyak pertanyaan sepertinya nih. Ya. Nah, Pak mau tanya tentang perhitungan angka kredit. Contoh dari 3C ke 3D dibutuhkan 100 angka kredit seperti itu ya. AKK ini Pak, AKK. Ya. Kebetulan angka kredit terakhir sudah mendapatkan 250 misalkan. Apakah AKK dihitung sisanya mencari 50 AK lagi atau tetap harus 100 sesuai dengan pembagian AKPK, AKP dan AKPB. Seperti itu. Ya, itu kan nilainya sudah 250. 250 kan sedangkan angka kredit kumulatif yang dibutuhkannya 100. Berarti kan sudah ada bonus 50. Berarti tinggal membutuhkan angka 50 lagi. Berarti itu tidak usah menunggu lama-lama. 2 tahun juga sudah bisa mengusulkan lagi untuk bisa naik pangkat. Ya, itu. Hanya nilai publikasi ilmiahnya yang tadinya misalkan ada bonus, jadi dinolkan lagi, itu aja. Publikasi ilmiahnya saja Pak ya, yang itu ya. Hanya nilai PKB-nya saja, baik pengembangan diri dan publikasi ilmiahnya. Misalkan tadi kan dari 3C itu berarti sudah mendapatkan misalkan bonusnya tuh pengembangan dirinya atau diklatnya sudah 10. Sedangkan 3C itu kan butuhnya misalkan berapa, 3C itu ke 3D butuhnya 3, berarti lebih 7. Nah 7-nya dihapus jadi 0 lagi. Jadi mendapatkan 4 buah sertifikat dari 3C ke 3D berarti hanya 4. 4-nya harus baru lagi, jangan yang di kumulatif itu gitu. Ya, selanjutnya Pak. Ya. Nih masih lumayan, waktunya juga masih ada. Kita jawab pertanyaan dibacakan satu-satu. Ini materinya juga kita mau selesaikan dulu Pak, sampai ya kan saya baru sampai dengan tadi pembelajaran ada 2 lagi, yaitu masih ada 2 lagi. PI dan KI, terus sama unsur penunjang apa saja yang termasuk dalam PI dan KI, terus ada lagi di unsur penunjang. Jadi gimana? Masih ada 2 materi lagi Pak ya? Iya, bukan 2 materi, lanjutannya. Ini kan belum membahas gitu. Dilanjut aja Pak Kun, betul tadi barusan sampai pembelajaran pendidikan ya kalau nggak salah, jadi ada 2 lagi, unsur penunjang dan yang lainnya. Mangga Pak biar holistik. Ya terima kasih. Nah kita lanjut ke poin yang ketiga. Nah, sekarang kita lanjut ke pengembangan keprofesian berkelanjutan dan penunjang tugas guru PKB dan penunjang. Pengembangan keprofesian berkelanjutan menilainya adalah ada 2, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Jadi terbagi menjadi 3 bagian.
ya, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, atau karya inovasi. Pengembangan diri itu akan terbagi menjadi dua bagian diklat, yaitu diklat fungsional dan kolektif, itu ya, artinya kolektif guru. Artinya di dalam pengembangan diri itu yang termasuk kolektif diri itu yaitu kegiatan KKG, kegiatan MGMP dan seterusnya. Kalau yang namanya publikasi ilmiah berarti tadi ada kurang lebih 10 ya, ada 10 jenis publikasi ilmiah. Jadi jangan terpatok ke masalah PTK saja kita tuh berbicara. Padahal bukan PTK saja, PTK itu wajibnya hanya satu yang sebetulnya. Tetapi nilai paling besar memang hanya PTK, nilai 4,0. Terus karya inovatif. Nah, karya inovatif itu di sini ada karya kita membuat alat pembelajaran, kita membuat misalkan video pembelajaran seperti sekarang. Itu sudah masuk ke dalam karya inovatif. Nah, terus yang selanjutnya unsur penunjang. Yang tadi unsur penunjang itu yang mulainya dari pendidikan lebih tinggi tetapi yang tidak linier. Misalkan kalau tadi liniernya sarjana pendidikan biologi ke biologi berarti masuk ke unsur utama. Tapi kalau sarjana pendidikan biologi S2-nya ke manajemen pendidikan berarti tidak linier. Ijazahnya diakui, yang penting ada surat izin belajarnya, maka nilainya jadi 10. Nah, masuknya di unsur penunjang itu ya. Jadi artinya yang termasuk unsur penunjang itu kegiatan di luar PBM dan publikasi ilmiah. Misalkan mengawas ujian nasional, mengawas ujian sekolah, gitu ya, terus mendapatkan piagam penghargaan dan seterusnya. Next. Nah, macam dan jenis kegiatan PKB. Pengembangan diri tadi Pak Gun sudah katakan terdiri dari dua, yaitu diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. Nah, diklat fungsional berarti diklat yang diadakan oleh lembaga-lembaga diklat, misalkan, atau diklat fungsional juga diadakan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang menandatangani sertifikatnya minimal eselon 3 ya, atau di kita mungkin terkenal dengan kantor cabang dinas, gitu ya. Kalau kolektif guru ya tadi KKG, MGMP dan seterusnya. Publikasi ilmiah terbagi menjadi 3 presentasi pada forum ilmiah. Jika Ibu dan Bapak apakah sebagai dalam forum ilmiah itu sebagai orang yang mempresentasikannya atau sebagai pesertanya. Kalau sebagai pembicaranya maka nilainya 0,2. Kalau misalkan jadi pesertanya nilainya 0,1. Tapi kalau misalkan Ibu dan Bapak mengadakan suatu diklat, tetapi Ibu jadi pembicaranya, nah, maka nilainya akan lebih besar sebagai peserta diklat. Ibu mah tetap aja atau Bapak nilainya 0,2 karena sebagai pembicara. Nah, misalkan sekarang, misalkan di dalam misalkan kegiatan Seroja 49 ada sertifikat diklatnya, misalkan. Nah, karena beruntun digabung misalkan menjadi 3 hari atau 4 hari. Nah, maka yang menandatangan diklatnya itu misalkan kepala atau kabid GTK atau kabid Tikomdik misalkan. Nah, itu bisa diakui. Ya, yang penting nantinya struktur programnya harus minimal 30 jam. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal. Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. Karya inovasi menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat, memodifikasi alat pelajaran, praga, praktikum, mengikuti pengembangan penyusunan pedoman soal dan sejenisnya. Nah, ini ada 3 bagian dari PKB itu ya. Jadi kalau karya inovatif itu dibatasi. Artinya dibatasi itu tidak boleh lebih dari 50% angka kredit yang diharapkan. Misalkan contoh, golongan 4A publikasi ilmiah yang dibutuhkan itu adalah 12 angka kredit. Maka dari karya inovatif itu
angka kreditnya tidak boleh lebih dari 6 angka kredit, berarti 50%. Karena kewajibannya harus mempublikasi ilmiahkan sebanyak 6 angka kredit. Berarti tetap harus minimal membuat PTK karena diwajib PTK-nya 1, misalkan minimalnya makalahnya 1 dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kalau publikasi ilmiah semuanya boleh, boleh. Kalau publikasi ilmiahnya seluruhannya itu boleh, lebih bagus. Ya. Nah, ini jumlah angka kredit yang dibutuhkan. Nah, tadi 3A ke 3B, 3-nya itu subunsur pengembangan dirinya 3, 3, 4, 4, 5 ya. 4 ya, kecuali 3A yang belum bisa menentukan publikasi ilmiah karena 3 itu adalah guru pertama. Masuk ke 3B itu sudah harus mendapatkan angka kredit 4. Berarti perbedaan Menpan 84 dengan Menpan 16 tahun 2009, perbedaannya kalau pengembangan profesi di Menpan 84 itu hanya diberlakukan bagi golongan 4A atau guru pembina. Tetapi untuk di Menpan 16 dituntut seorang guru itu dari mulai golongan 3A itu harus sudah dituntut pengembangan keprofesian berkelanjutannya sampai dengan golongan 4D. Oh ya. Nah, kecuali kalau dari 4C ke 4D itu wajib presentasi ilmiah. Jadi apa yang dibikinkan oleh kita itu harus dipresentasikan. Nah, terus juga tambahan-tambahannya tadi mempresentasikan, terus harus ada uji kompetensi guru tuh ya, itu juga masuk kompetensi apa namanya kenaikan jabatan dan seterusnya dari 4C ke 4D itu. Next. Nah, pengembangan diri atau diklat fungsional. Nah, ini harus melampirkan 1 laporan pengembangan dirinya, 2 surat tugas, yang ketiga fotokopi sertifikat. Nilainya kalau 30 sampai 80 jam nilainya 1, 81 sampai 160 nilainya 2, 161 483, 481 sampai 640 nilainya 6, 641 960 nilainya 9, 960 ke atas nilainya 15. Nah, ini juga ada dulu bahwa seorang guru itu ada yang mengikuti pendidikan kompetensi ganda dulu. Nah, maka akan mendapatkan angka kreditnya 15. Nah, kalau angka kreditnya 15 lebih dari 960 jam, otomatis bahwa lamanya waktu itu kurang lebih 1 semester. Maka karena sistem paket di dalam penilaian kinerja guru, itu tinggal ibu dan bapak itu tinggal menghitung apakah mau dimasukkan mengajar atau mau diklat. Kalau diklat nilainya 15, tetapi kalau mengajar saja berarti nilainya kalau golongan 4A itu 29,75. Kalau bernilai baik, kalau amat baik kan 37,18. Jadi ini salah satunya harus dipilih kalau lebih dari itu karena tidak mengajar selama 1 semester misalkan. Nah, sekarang apa saja yang harus ini? Maka ibu dan bapak wajib melaporkan diklat fungsional, baik melalui kegiatan diklat fungsional atau misalkan KKG atau MGMP yang nilainya 0,1 atau 0,2 sebagai pembicara. Maka tetap saja harus membuat laporan dan surat tugas dan sertifikatnya juga harus ada. Jadi di bagian awal harus membuat judul diklat yang diikuti keterangannya kapan waktu pelaksanaan diklat, di mana kegiatan diklat diselenggarakan, tujuan penyelenggaraan diklat, lama waktu pelaksanaan, dan seterusnya. Dan di bagian akhir harus dibentuk tabelkan lampiran berupa matrik ringkasan pelaksanaan diklat. Itu ibu silakan. Kalau ibu punya sertifikat 20, berarti ibu harus membuat laporan sebanyak 20 juga. Tetapi kalau digunakannya misalkan di Provinsi Jawa Barat, di aplikasi opaknya itu nanti bisa saja dibatasi. Ibu mengusulkan lebih misalkan dari 10,
tetap saja nanti itu akan ada misalkan pemotongan di dalam aplikasi itu. Jadi hanya 150%. Kalau 4 diklat maksimal bisa 6 yang distorkan. Yang penting Ibu dan Bapak lolos dari tim penilaian itu ya untuk masalah diklat. Nah, kegiatan kolektif guru. Nah, kegiatan kolektif guru seperti kelompok kerja guru, MGMP, ya, dan seterusnya. Misalkan mengikuti seminar dan seterusnya. Maka nilainya kalau lokakarya, misalkan KKG atau MGMP, nilainya setiap kegiatan itu hanya 0,15. Kalau Ibu mau mengusulkan 0,15, tetap saja harus melampirkan fotokopi surat tugas dari kepala sekolah, laporan setiap kegiatan yang diikuti dibuat oleh guru yang bersangkutan. Ibu menjadi pembahas pada kegiatannya, maka Ibu dan Bapak akan mendapatkan nilai 0,2. Berarti itu juga harus melampirkan bahan yang akan disampaikannya apa. Kalau menjadi peserta pada kegiatan ilmiah nilainya 0,1. Jadi kalau misalkan golongan 3A diwajibkannya itu mengikuti diklat itu nilainya 3, berarti kalau Ibu itu mengikuti kegiatan ilmiah saja 0,1, berarti harus 30 kali 0,1 baru mendapatkan 3. Kalau hanya mengikuti seminar atau misalkan kegiatan kolokium atau apa, nah itu jadi lebih baik mendapatkan nilai 1. Kalau 1 kan nilainya 3, berarti 30 sampai 80 jam gitu. Nah, ini juga harus dibuat laporannya, biarpun nilainya 0,1 sama aja dengan yang tadi, dengan yang kompetensi tadi, yang diklat tadi nilainya 1,0. Jadi tidak ada bedanya. Jadi kalau misalkan nilainya 0,1 untuk mendapatkan nilai angka 1 berarti harus Ibu dan Bapak itu 10 kali kegiatan baru nilainya 1. Nah, next. Nah, ini publikasi ilmiah. Nah, jumlah angka kredit dari subunsur publikasi ilmiah atau karya inovasi. Guru muda atau golongan 3P ke golongan 3C 4. 3C ke 3D 6 dan seterusnya. Maka di sini golongan 3D ke 4A 8. Maka ini kewajibannya. Yang sebelah kanan makalah hasil penelitian, berarti mulai diwajibkannya membuat laporan hasil penelitian itu, tadi Pak Kunur sudah katakan juga, dimulainya dari golongan 3D ke atas dalam aturan itu. Tetapi tidak menyalahkan juga kalau golongan 3C, 3B mau mencoba membuat PTK, mangga silahkan ya, sama. Tapi yang penting di mana Ibu dan Bapak membuat PTK, salah satunya harus diseminarkan gitu ya. Nah, seminarnya minimal di 1 sekolah boleh, atau minimalnya 3 sekolah kalau mata pelajarannya sama gitu ya. Dan jumlah minimalnya harus 15 orang gitu. Sama seterusnya. Terus golongan 4A. Golongan 4A ke 4B tambahannya makalah hasil penelitian dan artikel harus dimuat di jurnal. Jadi nambah dari 3D ke 4A membuat PTK. Dari 4A ke 4B membuat PTK salah satu. Tapi PTK tersebut atau artikel tersebut harus dimuat di jurnal. Jadi kalau 4A ke 4B ke atas itu harus jelas membuat jurnal. 4B ke 4C sama makalah hasil penelitian, artikel yang dimuat di jurnal sama. 4A 4B sama ya. Kecuali 4C ke 4D. 4C ke 4D Ibu dan Bapak makalah hasil penelitian, artikel yang dimuat di jurnal, buku pelajaran atau buku pendidikan ya, itu Ibu dan Bapak harus membuat ya. Nah, jadi mau buku pelajaran atau mau buku di bidang kependidikan, Ibu wajib membuatnya. Berarti
4C ke 4D itu ditambah lagi harus mengikuti tadi tes uji jabatan, uji kompetensi jabatan atau naik jabatan. Ya. Nah, ini untuk publikasi ilmiah, ada presentasi ilmiah tadi udah. Nah kalau narasumber 0,2. Nah seperti sekarang Pak Kun mengadakan ini lagi memberikan materi, berarti nilainya hanya 0,2 angka kreditnya itu. Kalau bidang Tikomdik itu memberikan sebuah sertifikat. Ya. Selanjutnya menjadi, nah pada kolokium sama. Nah tapi harus ada dilengkapi bukti fisiknya, disahkan oleh kepala sekolah dan surat tugas. Ada surat undangan sebagai pembicara dan panitia pertemuan ilmiah. Ada keterangan sertifikat piagam, kopi daftar hadir peserta dan seterusnya. Ya. Nah, jadi nilainya hanya 0,2. Nah, melaksanakan publikasi ilmiah. Nah, membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan, dipublikasikan dalam bentuk buku ber-ISBN dan diedarkan secara nasional atau telah lulus dari penilaian BNSP. Ini nilainya 4,0. Bila diedarkan secara nasional sama bila buku terbit telah lulus dari penilaian BSNP, nilainya 4,0. Nah, contoh sistem matematika buku hasil penelitian ini juga semuanya ada, ya. Nah, jurnal membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan, dipublikasikan dalam majalah atau jurnal ilmiah tingkat nasional terakreditasi, nilainya 3,0. Di tingkat provinsi nilainya 2,0. Di tingkat kabupaten kota nilainya 1,0. Jadi Ibu dan Bapak jika golongan 4A ke 4B membuat PTK-nya sebanyak 3 buah, maka salah satu PTK tersebut harus dijurnalkan, salah satunya berarti mau di tingkat kota, tingkat kabupaten, atau tingkat provinsi, atau tingkat pusat, silakan nanti. Hanya nilainya kalau kota 1, nilai provinsi 2, nilai pusat ada 3. Ya. Next saja. Terus. Penelitian tindakan kelas. Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diseminarkan di sekolahnya, disimpan di perpustakaan. Nah ini juga sama yang tadi ya PTK. Laporan penelitian disertai berita acara seminar. Berita acara berisi keterangan tentang waktu, tempat, peserta, notulen, seminar, dan seterusnya. Next saja. Nah, tinjauan ilmiah atau best practice ya. Nilainya 2,0. Terus, next. Terus. Nah, tulisan ilmiah populer ini juga ada. Terus. Next. Jurnal non penelitian. Next. Nah, buku pelajaran. Buku pelajaran yang tadi. Ya, buku pelajaran yang lolos penilaian. Jika ibu dan bapak guru senang menulis dan buku tersebut misalkan ibu dan bapak masuk ke penilaian oleh BSNP, maka nilainya 6,0. Buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit ber-ISBN nilainya 3,0. Buku pelajaran dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN nilainya 1,0. Ini juga kalau nilai-nilai tersebut pengarangnya hanya 1 orang. Jika pengarangnya atau penulisnya lebih dari 1 orang, itu ada aturannya. Nah, kalau 2 orang berarti 60% untuk penulis ke-1 dan 40% penulis kedua. Misalkan buku pelajaran lolos penilaian oleh BSNP, nilainya 6,0, dikarang oleh 2 orang, maka 6 kali 60%, 6 kali 40% untuk penulis yang kedua. Kalau pengarangnya 3 orang, 50% penulis ke-1,
25% penulis kedua, 25% penulis ketiga. Sampai dengan 4 orang. Berarti kalau 4 orang 40%, 20%, 20%, 20%. Hanya kalau penulisnya lebih dari 5 orang, terpaksa yang nomor 5-nya tidak mendapatkan angka kredit. Ya. Terus modul atau diklat juga sama. Jika ibu dan bapak biasa membuat modul di tingkat sekolah dan digunakan di sekolah ibu dan bapak, maka nilainya 0,5. Jika modul bapak diakui di tingkat kabupaten atau kota, maka satu kabupaten modulnya digunakan oleh bapak, maka nilainya 1,0. Jika bapak membuat modul di tingkat provinsi, nilainya 1,5. Seperti kemarin, zaman ada sekolah UPBJJ atau sekolah jarak jauh, ya, bahwa di SMA dan SMK ramai-ramai membuat modul, maka digunakan di tingkat provinsi nilainya 1,5, ya. Kalau nilainya 1 orang, gitu. Terus, nah, buku pendidikan, buku dalam pendidikan dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN, nilainya 3,0. Buku dalam pendidikan dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN, nilainya 1,5. Yuk, lagi. Nah, karya terjemahan. Jadi ibu silakan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Satu buku nilainya 1,0. Yuk. Nah, pedoman guru. Membuat buku pedoman guru, pedoman kerja guru yang menunjukkan nama penulis bukan merupakan pedoman pembelajaran saja, dilengkapi dengan pernyataan keaslian dari kepala sekolah yang disertai tanda tangan kepala sekolah dan cap sekolah. Jadi untuk membuat buku pedoman guru itu, setiap periode kenaikan pangkat yang dinilai hanya 1 buku pedoman. Jadi ibu dan bapak mungkin kalau 2 tahun, kalau mau naik pangkat lagi baru bisa membuat pedoman guru. Jadi tidak usah setiap tahun. Jadi mau setiap naik pangkat, ibu naik pangkat baru bisa membuat lagi buku pedoman guru. Nah, itu tadi sudah dikatakan nilai angka kredit bersama-sama. Kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang, itu ya penulis. Ya. Nah, karya inovatif, menemukan teknologi tempat guna, menemukan menciptakan karya seni, membuat modifikasi alat pelajaran, mengikuti pengumuman penyusunan, standar pedoman soal dan sejenisnya. Nah, ini terdiri dari pembuatannya itu ada kategori kompleks, ada kategori sederhana. Kalau kategori sederhana cukup mungkin digunakan di sekolah, tapi kalau kompleks itu sudah menyebar luas bahwa teknologi tepat guna itu sudah diakui oleh minimal tingkat provinsi atau tingkat pusat. Ini juga sama, menciptakan karya seni, nilainya kategori sederhana dan kategori kompleks. Hanya bukti fisik disertakan langsung, ya. Nah, karya seni dengan bukti fisiknya juga sama, misalkan Pak mengadakan di sini karya sastra, buku kumpulan cerpen, naskah cerpen di media massa dan lain-lain. Karya seni musik, film biasanya ini adalah orang-orang atau teman-teman kita di sekolah menengah kejuruan tentang musik atau tentang seni, ya itu. Nah, karya seni juga sama. Seni sastra, setiap judul buku, novel, naskah, drama, dan seterusnya, Bu, ya. Nah itu, Pak. Terus, ini waktu. Seni desain komunikasi visual, nah itu, ini. Setiap judul film, sinetron, wayang, atau judul company profile berdurasi minimal 15 menit, diedarkan secara luas dan diakui oleh masyarakat, itu akan mendapatkan nilai angka kredit. Setiap minimal 5 baliho atau poster seni yang berbeda ukuran minimal 3 kali 5 meter dipasang di tempat umum. Hanya mungkin kalau karya inovatif itu tadi terbatas hanya 50% dari jumlah angka kredit yang diharapkan.
Ya, itu mungkin Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini, karena juga waktu yang tidak memungkinkan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan persilakan. Hanya mungkin sebagai tambahan, kalau di unsur penunjang itu adalah kegiatan-kegiatan yang menunjang terhadap kegiatan pembelajaran saja. Tuh. Persilakan Pak Ari. Ya Pak, karena mungkin waktunya juga kita sudah sangat mepet gitu Pak ya, 10.50 ya, kita kan sampai jam 11. Nah, mungkin langsung kita masuk ke closing statement saja, karena setelah ini kan ada acara berikutnya Pak dari Bu Tuti. Ya, mangga. Di closing statement dulu Pak, mungkin dari Bapak untuk penutupnya. Ya, jadi Ibu dan Bapak yang saya hormati, dalam pertemuan hari ini mungkin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa membawa atau mekanisme kerja kepada Ibu dan Bapak dalam pengusulan atau penilaian angka kredit jabatan fungsional guru. Itu tidak sulit ya, tetapi yang penting ada kemauan dari diri kita sendiri untuk bisa menulis atau membuat suatu karya yang bisa menentukan angka kreditnya dan ada nilai manfaatnya bagi kita semua itu ya. Karena kalau tidak ada kemauan, ya jelas tidak ada angka tidak bisa naik pangkat. Nah, tidak naik pangkat misalkan ininya tidak ada sebetulnya. Kalau guru mau naik pangkat atau tidak naik pangkat terserah kepada pribadinya masing-masing. Itu saja Pak, terima kasih.